Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast kelompok 6. Yeay. Perkenalkan, nama aku Tahriani Meta Putri sebagai host di sini dan teman-teman aku sebagai tamu. Aku Aranati Tombeng. Aku Salma Naila. Oke, di sini pertanyaannya adalah lebih baik memilih jurusan yang memiliki prospek kerja tinggi atau memilih jurusan yang diminati? Kita start dulu dari Lala. Kalau aku sih lebih ke memilih jurusan dengan kerja prospek tinggi ya, karena apalagi kalau misalkan kita tuh sekarang kayak apa ya, mau jurusan yang kita mau tuh belum tentu prospek kerjanya itu ada gitu loh, bukan ada kayak yang banyak dicari orang. Jadi kayak walaupun misalkan jurusan kita itu kayak nggak sesuai minat, cuman karena prospeknya kerjanya tinggi, jadi tuh orang-orang tuh bakal kayak milih, gue bakal milih ini karena prospek kerjanya tinggi dan dijamin setelah lulus tuh bakal dapat kerja gitu. Oh, jadi Lala lebih pro yang diminati ya? Ya. Oke, untuk Sisi? Kalau aku sih milih jurusan tuh yang sesuai minat dan bakat aja lah, soalnya kan kalau kita masuk di situ kayak ngejalaninnya tuh santai gitu karena kita udah punya basicnya, jadi kita tinggal kembangin walaupun memang prospek kerjanya rendah, tapi nggak menutup kemungkinan kita bakal bisa sukses di situ karena dari awal aja kita udah cinta nih sama apa yang kita suka. Nanti tinggal kita caranya aja ngembanginnya gimana. Terus menurut aku kalau milih prospek kerjanya tinggi sih, emang sih itu lowongan kerjanya banyak dan masalahnya orang yang mikir kayak gitu tuh gak sedikit, pasti banyak kan. Jadi kayak berbondong-bondong lah mau masuk lowongan kerja ini itu, jadi mau meledak gitu. Jadi menurut aku mending masuk jurusan yang sesuai minat dan bakat aja tuh. Keputusan ini tuh didorong atas dasar pengen sukses atau takut gagal? Kalau aku sih pengen sukses sih iya, takut gagal juga itu enggak juga sih, soalnya kan setiap apa yang kita lalui itu pasti ada gagal-gagalnya kan. Iya, jadi ya nikmati aja lah jalannya gitu kan, toh juga kita milih itu tuh sesuai dengan bidang kita banget kan, jadi rugi-rugi dikit nggak apa-apa karena emang itu konsekuensi setiap jalan gitu, pasti ada konsekuensinya. Kalau menurut Lola sendiri gimana tuh? Kunci kesuksesan itu didorong takut gagal atau pengen suksesnya sendiri? Kalau aku pengen suksesnya sendiri sih. Maksudnya kayak kalau gagal tuh udah pasti ada kan. Misalnya kayak kita misalnya kita mau di bidang ini nih gitu kan, kita kayak awalnya udah kayak takut gagal atau apa gitu kan, kita kayak jangan berasumsi bahwa kita gagal gitu loh. Maksudnya kayak kita jalanin aja, sama kayak yang katanya tadi Sisi, kayak kita jalani aja. Kalau misalkan kita mau gitu kan. Iya benar. Jadi jalanin aja gitu sih sebenarnya. Kayak kalau takut gagal itu udah pasti ada kan pemikirannya kayak gitu. Kayak jangan takut gagal. Maksudnya gagal itu wajar karena kan manusia pasti ada salahnya gitu loh. Ya butuh proses juga ya. Ya butuh proses. Terus menurut kalian juga kapan rasa suka bisa jadi dasar keputusan yang valid? Kira-kira gimana tuh, siapa yang mau jawab duluan? Boleh? Menurut aku rasa suka tuh kayak ya udah sih, kalau ada jalan yang gampang ngapain pergi ke jalan yang susah gitu kan. Iya. Itu manusiawi aja sih. Siapa sih yang nggak mau jalannya tuh dipermudah gitu. Jadi kayak kita suka sesuatu dan kita bisa ngelewatin itu, ya kenapa enggak gitu kan. Iya benar, setuju banget nih sama pendapatnya Sisi. Untuk Lala gimana? Kalau aku sih apa tadi misalnya keputusan ini dorong kapan rasa suka bisa jadi dasar keputusan yang valid? Kalau rasa suka sih ya itu kayak pasti, kalau awal-awalnya pasti berat sih kan, kayak kita
kita kan awalnya ngambil jurusannya prospeknya tinggi dan bukan yang apa mau kita, udah pasti tuh kayak rasanya tuh awalnya kepaksa kan, kayak berat mau menjalani kerja jurusan itu gitu kan. Tapi kalau misalkan emang niat hatinya itu emang mau fokus ke sana, mau ya maksudnya fokus itu tuh pasti ada aja rasa suka tuh kayak muncul gitu loh, walaupun kayak lama. Kalau misalkan aku ada di jurusan ini nih, awalnya kan bukan mau ini kan, emang awal tuh berat kayak ngerasa kayak ini salah jurusan apa gimana gitu kan, tapi lama-lama tuh kayak mulai nyaman gitu, kayak ngalir aja sih kayak gitu. Ya, ya benar. Jika kebenaran itu kira-kira keputusan terbaik itu datang dari kepala, data, atau dari hati? Kalau aku ya jawab ya. Kalau aku biasanya sih keputusan terbaik itu dari keinginan kita sendiri, dari hati sih. Kayak kalau misalkan kalau dari kepala tuh kan kayak apa sih, dari kepala isi hati data. Kalau data itu kan kita biasanya ngecocokin, kayak kita kan misalnya sebelum mau pilih jurusan kan biasanya kita nyari juga kan data-data yang kalau misalnya kayak jurusan ini tuh kayak apa gitu kan, kita harus ngeliat gambarannya atau apa gitu kan. Nah setelah kita ngeliat gambarannya baru kita tuh milih lewat hati kita gitu loh, misalnya kayak ini aku cocoknya di sini apa di sini gitu. Iya, Jadi, biar kita tahu ya. Ya biar kita tuh tahu. Jadi menurutku sih semuanya itu sebenarnya penting gitu loh, butuh kayak ada sangkut pautnya gitu. Ya, ketiganya yang bersangkut paut ya. Ya. Di sini gimana? Kalau aku sih sama aja sih, ketiga-tiganya itu memang harus dipikirin matang-matang gitu loh kalau kita mau memilih jurusan. Pertama kita harus tahu data-datanya dari jurusan-jurusan mana yang menurut kita tuh kayak wah ini nih bisa nih aku masukin. Apa saran kalian buat mahasiswa yang masih bingung di antara hati, passion, dan logika? Kalau aku ya sebenarnya tuh memang untuk keadaan sekarang tuh orang-orang pasti kayak milihnya tuh kemauan dia sendiri kan, passion dia sendiri, karena betul tadi kata Sisi, dia tuh udah dapat ilmunya sebelumnya dan itu juga udah minat bakatnya banget. Cuman biasanya ada kan kayak orang tua tuh bilang kayak udah pilih aja jurusan ini tuh udah pasti passion kerjanya tuh udah bagus, maksudnya udah pasti terjamin. Sebenarnya tuh balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian mau milih sesuai keinginan kalian tuh bisa. Terus juga kalau misalkan kalian mau pilih yang prospek kerjanya tinggi juga bisa. Jadi itu balik lagi ke diri kalian masing-masing sih. Asalkan kayak jangan kepikiran kayak misalnya udah di tengah nih, terus kalian mikir kayak aduh gue aja salah jurusan gitu kan, kayak itu kan bakal kayak buang-buang semuanya kan, kayak buang-buang energi, buang-buang duit. Jadi kayak jangan sampai kayak gitu, soalnya ntar kayak kebuang sia-sia aja sih, Rugi buat diri ya sendiri juga. rugi. Ini gimana? Kalau aku sih emang sih kita tuh nggak bisa ngebohongin diri kita sendiri kalau kita tuh pasti ada mau masuk jurusan ini. Jadi kita juga mikir nih, masuk jurusan ini tuh prospek kerjanya lebih tinggi kan. Jadi ada peluang lah buat ikut lowongan kerja nanti ya melalui ijazah dari jurusan itu kan. Menurut aku sih nggak masalah sih sebenarnya kita ngikut kemauan kita gitu, kayak kita udah suka nih, tinggal kita aja yang ngejalaninnya kayak gimana. Nah masalahnya kalau kita lulus sarjana dari situ ya, apakah emang bisa sukses setelah dari itu, apakah kita bisa mengembangkannya lebih lagi, malah kita tuh bisa aja kita yang membuka lowongan gitu loh, karena kita udah dapet basicnya dan kita kembangin terus kita realisasikan setelah kita lulus dari situ. Nah kalau milih jurusan prospek kerja tinggi kan itu tuh kan emang kita
dapat kesempatan, kayak dikasih kesempatan buat masuk lowongan ini lowongan itu kan bisa aja. Tapi menurut aku ya kalau kita ngikutin itu tuh tanpa kayak rasa keinginan ya. Jadi kalau tanpa rasa keinginan memang mau menjalani itu bakalan sulit banget, karena kayak kita di tengah jalan aja pasti kayak ada godaan gitu kan. Ih, coba kamu masuk jurusan ini lebih enak. Terus ngelihat orang lulus dari jurusan yang sebelumnya kamu mau, itu yang kamu pengen, tapi kamu milih jurusan yang prospek kerjanya tinggi tuh kayak, ih aku dulu maunya ini, tapi ya lulusnya di sini aku pilihnya udah. Tapi di situ tuh pasti kayak terhantui gitu, nah kayak Iya, karena sifatnya terkecoh gitu ya. iya, jadi dia mikirnya tuh setelah lulus kan dia nggak mikir waktu di jalan ini bisa nggak ya. Makanya kita sebelum milih jurusan tuh ya itu mikir-mikir dulu, harus cari datanya dulu apakah memang sesuai minat dan bakat kita. Kalau enggak tapi kita bisa ya boleh aja. Cuman kalau memang kayak Agak ragu ya jangan. mending jangan deh, daripada stres sendiri kan, jalan batin gitu. Menjalanannya berat. Ya. Terus juga menurut kalian prospek kerja tinggi itu tentang definisinya tuh apa sih? Soal gaji gede aja atau gimana? Kalau menurut aku ya perspektif kerja tinggi itu kalau di pandangan aku gaji sih, gaji kan. Pasti orang-orang tuh pasti kayak kalau lulus kuliah tuh pasti maunya kerja terus dapat duit gitu kan. Terus orang-orang tuh pasti kayak mikirnya gue mau kerja apa ya biar dapat duit yang banyak gitu. Jadi orang-orang tuh pasti bakal mikir kayak prospek kerja tinggi itu udah lowongan kerjanya tuh gede, terus juga gajinya juga gede. Tapi gak semuanya sih yang kayak gitu, biasanya ke gajinya kan. Yang penting kayak lowongannya itu yang banyak dicari orang, karena bisa kan lowongan kerja yang banyak dicari orang kan pasti yang dibutuhkan banget gitu kan. Kayak misalkan apa sih ekonomi itu bisa FEB tuh biasanya banyak dicari-cari orang, finance gitu. Iya benar juga. Lanjut. Kalau menurut aku sih definisinya tuh memang kita dikasih kesempatan nih buat masuk ke lowongan yang sebesar ini daripada yang jurusan kerjanya kecil. Nah tapi itu kan tidak bukan jadi patokan gitu loh. Yang jadi patokan itu kita lulus itu tuh bagus gak sih nilainya gitu. Nah ini balik lagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya, karena kita sendiri yang menentukan jalan kita tuh kedepannya tuh gimana gitu. Karena pastinya perusahaan-perusahaan yang ngebuka lowongan ini nggak sembarang milih, dia milihnya tuh yang bagus gitu. Jadi kayak percuma gitu kan kalau kita lulus dari situ tapi nilainya jelek semua gitu. Iya, cuma ngandelin prospek yang kerja yang tinggi. Iya, jadi kita kayak tergiur dengan harapan di depan gitu loh, sedangkan kita tuh belum tentu bisa lewatin prosesnya tuh secara baik-baik. Benar, di masa depan belum tentu nasib kita bakal gimana. Iya, nggak sama dengan orang yang bener-bener tuh udah punya pengalaman atau memang tuh jenius gitu. Kenapa sih masalah jurusan ini menjadi perdebatan abadi di kalangan mahasiswa? Pertama ya pasti orang tuh bakal ada kayak mikir kayak apa sih bahasa salah itu salah jurusan gitu kan. Karena kayak orang-orang pasti kayak misalkan udah semester tengah nih, terus dia nyadar bahwa kayak aduh gue salah jurusan gitu kan. Jadi kayak apa ya, kayak mau dilanjutin itu juga karena dia udah mikirnya kayak gitu pasti kayak berat gitu kan.
terus kalau juga mau ngulang lagi itu juga buang-buang semuanya, buang tenaganya sekali lagi gitu. Jadi memang jurusan tuh memang harus dipikirkan matang-matang karena itu juga menentukan masa depan diri kita sendiri. ya, diri kita sendiri gitu. Gitu aja. Ya setuju juga. Untuk ini gimana tuh? Kalau aku sih ini mungkin berkaitan dengan keinginan kan. Misalkan nih orang tua kita mau masuk kita jurusan kedokteran, sedangkan kita tuh punya minat passion di apa tuh yang jurusan baru di gimana di kampus kita yang seni tari gitu. Ada Itu misalkan si anak ini mau masuk situ, sedangkan orang tuanya ekspektasinya anaknya mau masuk kedokteran, karena masuk kedokteran tuh kan fix gitu kan, kalau dipakai. Tapi masalahnya ini nggak pede dengan apa yang dia punya gitu, karena menurut dia tuh masuk kedokteran tuh nggak gampang, susah. Apalagi itu kan kita harus kayak bener-bener tuh bisa ngafalin ini ngafalin itu tuh, waduh. Sedangkan dia tuh sebenarnya dia bisa menghafal, tapi dia ngafalnya tuh di bagian minat dia alias nari gitu. Dia bisa ngafal gerakan, tapi dia nggak bisa ngafal yang kayak ilmu-ilmu dari kedokteran gitu. Itu sesuatu yang berbeda. Sedangkan orang tuanya tuh berekspektasi anaknya tuh masuk kedokteran, jadi kayak ada apa ya, kayak ada timpang tindihnya. Iya, jadi dia tuh si anak ini tuh mikir, kalau dia masuk kedokteran ini apakah bisa apakah bisa buat memenuhi ekspektasi orang tuanya. Karena dia mikir masuk ini tuh yang menjalani itu dia, bukan orang tuanya. Memang secara ekonomi tuh orang tuanya kan yang membayar UKT-nya, yang memfasilitasi dia. Cuman kan si anaknya kan yang jalanin ini, apakah benar bisa gitu. Tapi kalau dia masuk jurusan sesuai minat dan bakat dia takut orang tuanya kecewa, karena orang tuanya kan punya ekspektasi kan, dia pengen memenuhi itu tapi dia takut gagal gitu. Ya itulah, semua jalan tuh pasti ada konsekuensinya gitu. Kamu mau memilih ini konsekuensinya ini, kamu mau memilih ini konsekuensinya ini, semuanya ada konsekuensinya gitu. Intinya kita harus ngambil yang sesuai passion kita kan ya. Menurut aku sih ikutin kata hati aja sih. Kata hati. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Mungkin bisa startnya dari Lala tentang jurusan yang diminati, alasannya kenapa. Jurusan sebelum ini maksudnya kayak kayak kamu pernah milih jurusan ini atau yang lain. Oke. Jadi awalnya aku tuh pengen ngambil ilmu komunikasi. Sejujurnya HI itu sama sekali nggak pernah ada di pikiranku buat, maksudnya kayak masukin HI sebagai pilihan buat jurusan kuliah itu sama sekali nggak ada. Cuman kayak tahu gitu kan, awal-awal kayak sempat kayaknya tuh kayak HI keren gitu kan, maksudnya kayak bisa diplomasi luar gitu kan. Sempat ada keinginan juga, cuman kayak sadar diri gitu loh, karena kayak kurang dalam bahasa Inggris juga gitu kan. Awalnya cuma aku mau ngambil ilmu komunikasi, aku udah upload SNBP lewat ada SPAN, PTKN sama UTBK, dan itu semuanya pun nggak masuk. Terus aku coba mandiri di Unmul, aku masukin Ilkom juga pilihan pertama. Dan kan di mandiri itu kan ada dua pilihan ya, jadi satunya tuh aku bingung kayak mau masukin jurusan apa. Sebelum ilmu komunikasi sebenarnya aku juga pengen ngambil psikolog, aku awalnya pengennya psikolog, cuman nggak dapet restu dari orang tua. Jadi aku kayak apa ya, nyari jurusan yang menurutku tuh kayak ada akunya gitu loh, maksudnya kayak keinginan dari diri sendiri nggak kayak masuk jurusan. nggak ada, karena ngiranya juga awalnya aku tuh anak IPA kan, cuman keluarga gue baru tau kalau aku tuh anak IPS. Jadi kayak mau aku harus ngambil yang sosial gitu kan. Jadi ya udah, aku psikolog nggak direstui, jadi aku ngambil ilmu komunikasi. Dan itu kayak orang tuh kayak nanya kayak gitu jurusannya kayak gimana gitu. Aku bilangnya karena
yang setahu aku ya ilmu komunikasi itu kayak fleksibel gitu sih. Terus juga di ilmu komunikasi itu dia ada 3 perjurusan lagi, kayak misalkan mau fokus ke jurnalistik atau fokus ke pertelevisian atau satunya apa lagi lupa gitu. Dan aku tuh minatnya yang kayak di bagian pertelevisian jurnalistik itu awalnya. Nah jadi aku memang mau ngambil itu kan, terus ternyata nggak dapet, kayak bukan rezeki juga kan. Jadi terus pas di pemilihan mandiri itu aku bingung pas mau masuk di jurusan keduanya kan, kayak ini mau masuk di jurusan apa. Dan aku bahkan sempat bikin polling di Instagram kayak aku harus masukin jurusan HI apa enggak. Terus teman-teman aku kayak jawab iya gitu kan, Mereka pada support. iya mereka nge-vote iya gitu kan. Aku kayak langsung kalau research kayak HI itu kayak gimana sih gitu kan, karena sebelumnya aku tuh cuma tahu dari lewat TikTok aja, cuman kayak lewat kalau misalkan jurusan HI itu gini gitu. Nah aku setelah mau kepikiran mengambil HI itu terus aku kayak nge-research mata kuliahnya itu apa aja, kayak apa gitu kan. Aku kayak ngeliat politik internasional, ekonomi internasional, semua tentang internasional tuh kayak sanggup gak ya aku misalkan ngambil ini gitu kan. Lalu kayak udahlah masukin aja gitu kan, karena nggak ada yang tahu gitu kan. Dan ternyata pas pengumuman mandiri aku lolos jadi Ya alhamdulillahnya lolos ya. alhamdulillah lolos. Cuman bukan jurusan yang aku mau dari awal, karena jurusan yang mau banget aku ambil itu kan Ilkom ya. Jadi kayak pas tahu lulus ini kayak jujur sedih karena kayak emang nggak bisa itukah meraih jurusan itu yang aku mau dari awal banget gitu kan. Terus kayak sempat bimbang mau ngambil apa enggak, maksudnya kayak mau ngambil ini atau ngulang UTBK tahun depan gitu kan, mau gap year gitu. Cuman kayak kalau misalkan gap year tuh kayak aku tadi ngomong sampai mana ya? Lanjut di bagian UTBK. Ya kayak aku tuh sempat kepikiran mau ikut UTBK tahun depan kan, cuman kayak UTBK tuh pasti saingnya banyak dari semi gap year sama yang ikut tahun itu juga. Jadi kayak ya udahlah ambil aja gitu kan. Terus itu awalnya juga akhirnya aku bilang kan ke orang tua kalau misalkan lulosnya tuh di jurusan yang bukan pilihan satu gitu loh. Dan itu tuh kayak jujur mixed feeling banget, karena kayak ya karena bukan jurusan yang dimau kan. Pasti rasanya tuh bimbang gimana Ya sih? bimbang kayak Ya. gimana gitu. Dan itu pas nelpon tuh juga kayak sambil nahan nangis kayak gimana ya gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Terus pas di kayak terus orang tuh bilang kayak udah jalani aja dulu, siapa tahu kayak cocok aja gitu kan. Sebenarnya kalau untuk semester 1 masih oke ya, karena kan memang masih awal-awal kan. Cuman nggak tahu ntar pas misalkan udah masuk 2 atau 3 ke 4 itu kayak intinya jalani aja. Jalanin aja ya benar. Kalau sih gimana? Tapi ya Iya habis itu Tata. kalau aku sih awalnya itu kan aku pertama yang ikut UTBK SNMPTN. Nah itu tuh aduh ada pengalamannya nggak enak banget. Kenapa tuh? Yang pertama yang surat itu lah dari sekolah. Iya. Aku udah minta tapi dari sekolah aku tuh nggak ada ngasih aku gitu loh. Nah, itu pertama. Terus baru satu hari H di situ aku cuma bawa kartu buat ujian Yang praktek ya. jadi adalah pegangan aku buat nunjukin kalau aku benar-benar habis lulus. Terus di hari H juga itu kan, di situ pas banget lagi yang sesi soal bahasa Inggris gitu loh. Nah itu kalian ada nggak sih kayak katalog pembicaraan gitu loh? Ini UTBK lah. Iya. Oh, ada. Prosesnya. Iya. Nah itu tuh punya aku tuh error, itu kayak kepotong gitu. Nah aku zoom out nggak bisa. Itu aku laporin ke panitianya suruh aku nunggu. Itu kira-kira nunggunya berapa lama? Sumpah lama banget, sampai sisa semenit lagi aku ngisi-ngisinya. Ya ampun lama banget itu kan. Itu pas itu ada anunya kan, ada waktunya kan, masih Iya. persutnya Ada itu. timernya. Ya. Itu tuh aku 30 nggak sih? dikejar-kejar. 30 nggak sih?
Sumpah aku nunggu itu sambil deg-degan banget dan hasil nilainya hancur di bagian itu. Di situ tuh aku nyarinya pilihan pertama tuh ilkom, pilihan kedua tuh administrasi publik. Iya. Nah, aku memang awal itu apa ya, pilihan kedua administrasi publik itu aku sengaja sebenarnya administrasi publik itu aku nggak minat sama sekali. Kayak cuma iseng aja milih itu. Kalau ilkom memang aku dari dulu tuh pengen masuk situ, pengen jadi reporter gitu loh. Iya. Nah, terus akhirnya gagal kan di SNBT. Udah situ aku rencana mau masuk mandiri lagi. Nah di mandiri itu aku belajar, terus di situ juga aku milih tuh kan jurusan yang pertama ilkom, tetap ilkom. Gunanya HI ini tuh memang aku minat dari dulu. Di situ aku bingung juga. Kok bisa kamu kepikiran? Iya, kepikiran itu dari mana? Itu tuh awalnya tuh aku dikasih tau temanku sih, bilang masuk HI ini kita ya bahasa Inggris, kita belajar negara-negara gitu, kita bisa jadi diplomat. Dan aku tuh kayak, wih bagus ya jurusannya gitu. Karena ini aku ngobrolnya tuh sama teman aku yang di Sulawesi, di kota aku dulu tuh nggak ada jurusan HI. Teman aku tuh mau masuk HI tapi nggak ada jurusan di kampus sana. Alhasil dia masuk hukum. Nah terus dia kayak, kamu masuk aja HI. Aku nggak bisa masuk HI soalnya harus keluar kota kan. Udah aku bingung tuh antara HI, pilihan keduanya HI atau enggak psikolog. Nah aku mikir psikolog tuh kayaknya enak deh jadi psikolog gitu loh, Kayak bisa tahu iya kayak gitu tuh kepribadian orang kayak gimana gitu kan. Jadi pilihan pertama aku tuh ilkom, kedua itu antara HI atau enggak psikolog. Nah terus abis itu aku mikir lagi lah, kayaknya ya aku pilih HI aja. Biasanya aku lihat orang masuk psikolog tuh banyak banget nggak sih? Iya. Karena Banget psikolog tahun ini rame banget, makanya aku pikir kayaknya susah deh kalau aku masuk psikolog gitu. Apalagi mandiri itu kan makin terbatas lagi kan terimanya. Saingannya makin banyak juga. Iya. Jadi aku ya udah milih HI aja. Dan akhirnya masuk. Gimana, seru nggak di HI? Seru sih. Ada beberapa mata kuliah itu seru. Tapi ada juga yang Ada juga yang expect tuh ya, yang mata kuliah yang satu itulah yang kita pelajari bahkan dari SD sampai kita kuliah belajar itu. Baru kali ini kita siap dengan ya, pokoknya itulah ya kayak secret. YTTA. Tata gimana? Nah kalau aku sendiri ya, sebenarnya dulu tuh aku lebih ke ilmu pemerintahan dan psikolog kayak Lala tadi. Cuman aku nggak direstuin sama orang tua karena menurut orang tua aku, ngapain sih kuliah jauh-jauh cuman ngambil psikolog, itu kan aku merasa sedih. Terus aku ngambil apa nih? Jadi aku searching di Google jurusan apa yang paling banyak diminati, prospek kerjanya tinggi juga. Sebenarnya juga waktu itu aku melihatnya di ilmu pemerintahan sih. Cuman karena pesaingnya banyak banget dan banyak banget mahasiswa tuh pengen masuk jurusan itu, jadi aku alihin nih ke hubungan internasional aja. Walaupun hubungan internasional ini ilmunya tuh luas, nggak belajar tentang ilmu pemerintahan di negara Indonesia aja, tapi di negara luar juga. Nah karena itu disitu aku belajar lebih giat sampai aku tuh les private. Walaupun di SNBT aku gagal, cuman aku gak nyerah, aku tetap lanjut terus sampai aku bisa dapetin jurusan yang aku minati. Terus juga waktu itu ada halangan yang dimana pas aku pengen kesini ke Samarinda, itu tuh keluarga aku lagi berduka. Aku bingung ini aku harus cepet-cepet nggak ya
sama Rindanya atau nunggu nanti? Terus Bunda aku bilang nggak apa-apa, terus sama Rinda aja dulu karena tesnya udah mau dimulai. Kalau aku deket hari H jalannya nanti prepare-nya susah gitu ya kan. Apalagi aku baru pertama kali kesini. Karena SNBT itu aku tesnya di Tarakan. Mandiri aku lanjut ke sini karena menurut aku Muawarman itu bagus banget ya. UI. Dan juga ya menurut aku HI seru sih, walaupun aku nggak terlalu suka HI ya. Cuman semakin lama kita dalami, semakin lama kita jalanin, ternyata HI seru juga. Banyak hal-hal yang belum kita tahu, banyak teman yang bisa bagi itulah pengalamannya gimana HI ini. Juga aku dulu tuh sampai ini loh takut banget kalau aku tuh nggak bisa di HI karena sama sendiri HI itu kan HI itu kan apa ya, kayak pasti data-data belajarnya tuh kan pasti dari luar juga kan, karena kita tuh ngepoin negara orang gitu loh. Iya, negara lain yang bermasalah kita yang mencari solusinya. Ya makanya itu, aku bisa nggak ya? Ternyata alhamdulillah bisa aja, walaupun dibandingin teman-teman aku nih saling berbagi inspirasi juga dan pengalaman cara belajarnya. Itu aja sih dari aku. Oke, kita lanjut. Mungkin dari yang aku dengar dari kalian tadi tuh ya, passion itu ya penting ya, karena itu yang kalian minati, kalian ambil, kalian jalani. Kira-kira kalau misalnya berubah di umur sekian, misalnya 30 tahun, itu gimana tuh aturnya? Kalau gimana ya, kalau aku ya kan manusia itu kan pasti hatinya kan bolak-balik gitu. Maksudnya paham gak sih, kayak tiba-tiba kayak ada kan orang tuh, tipe orang yang hobinya tuh ganti-ganti. Kalau misalnya dia suka, pertama dia suka dance misalnya, terus ntar dia pindah lagi ke suka gambar, terus pindah lagi dia ke lain. Dia tuh kayak menurutku tuh kayak itu wajar sih yang dilakukan manusia gitu kan. Terus karena untuk ngadepnya tuh kayak dibawa have fun aja gitu, karena manusia pasti gitu, dia tuh kayak gampang bosanan gitu. Ada tipe manusia yang kayak gitu. Iya benar, karena manusia tuh gampang bosan ya. Pasti setiap waktu dia bisa mengganti minatnya. Aku juga gitu. Kalau menurut aku ya kayak itulah, pada dasarnya manusia tuh nggak apa ya, bisa berubah-ubah gitu. Dia nggak bisa di stuck di situ aja gitu loh ya. Iya, jadi plan. ya jadi misalkan nih plan A nya kayak gini, tiba-tiba melenceng ke B, tiba-tiba ke C gitu. Itu memang manusiawi sih, tapi kan kita harus mikir juga secara logika tuh, dengan cara kita seperti ini, apakah kita bisa dapat jati diri kita gitu loh, kayak jati diri kita tuh ada di mana sih sebenarnya gitu, minat kita tuh sebenarnya di mana sih gitu. Jadi kayak orang yang sedang mencari gitu loh, kayak pindah-pindah gitu, itu mereka sebenarnya lagi nyari jati diri mereka, cuman belum ketemu kan. Ditambah lagi kayak dia nggak mikir gitu loh, kayak kedepannya nih aku harus rancang ini supaya terstruktur gitu. Jadi kalau mau masuk ini, mau milih ini tuh kita memang udah ada pengalamannya gitu, basicnya gitu, tapi dibarengin sama logika gitu loh. Iya benar. Cuman menurut aku ya, kalau misalnya dia nggak nemu nih yang dia minati dan sering bergonta-ganti, itu sama aja nggak sih buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang biaya juga, karena dia tiap tahun tuh ada aja yang dia pengen. Iya, jadi kalau ada sesuatu pilihan gitu, dikasih jalan juga, udah jalanin aja, jangan terkecoh sama kanan kiri. Cobaan itu pasti banyak, godaan itu pasti banyak. Bahasa anak Gen Z sekarang ya FOMO, jangan FOMO ya guys. Kayak ibarat misalkan kayak kita ke mall ya, tujuannya cuma mau beli apa yang kita butuh, terus kita beli kayak lain box lah, beli yang lain, itu pasti kan kayak ibaratnya kayak kita tuh
padahal udah nulis nih mau beli apa aja tapi malah melenceng kan, jadi kayak Iya. Seharusnya Ya, beli yang harus- bahan yang kita butuhin. iya beli yang apa yang kita butuhkan, bukan yang hanya kayak tiba-tiba lewat aja kayak ih mau beli gitu. Iya. Jadi kayak mendadak gitu lah jadinya. Jadi ya manfaatin aja sih keadaan yang ada gitu, selagi ada waktunya gitu. Ya selagi kalian muda. Jadi kayak ngejalanin kanan kiri sampai tua pun kamu nggak dapat jati diri kamu, kayak apa, nggak tenang juga kan. Kayak ngejalanin hari-hari tuh sebenarnya sih aku tuh di mana sih, Ya. itu bisanya apa sih gitu. Cari passion lo. Yes. Jika nanti passion kalian itu menghasilkan kerugian, apakah kalian masih akan mengklaim epistemologi ini adalah paling benar? Kalau aku sih enggak ya, karena udah merugikan kan. Kayak misalkan nih kayak tadi kayak beli blind box. Aku blind box. Iya, blind box. Apa tadi? Passion. Iya, Itu kan passion. misalkan ya minat kita misalkan beli blind box kan. Terus kayak nyadar bahwa kayak blind box itu sebenarnya cuma bisa dipajang. Terus kayak membuang duit. Kayak cuma ditaruh gitu aja kan. Jadi kayak kalau misalkan udah ngerasa kayak udah bosan sama figur ini, jadi kayak kalau aku sih stop ya, atau enggak aku kayak jual balik gitu loh. Misalnya kayak pasti banyak orang yang ada di fase yang kayak aku dulu, kayak lagi tergila-gilanya sama Furniture. ya gitu-gitu, sama blind box gitu sih. Kalau aku ya untung-untungannya tuh kan kayak memang pasti sesuatu itu tuh pasti ada ruginya. Ya, yang namanya yang berlebihan tuh pasti enggak baik. Iya, jadi kita harus ukur juga nih, kayak kita tetap lanjut di sini atau kita nyari yang lain. Ini tuh kita harus satuin yang namanya hati sama pikiran kita. Karena kalau dua-duanya ini nggak bisa ketemu, Ya dua-duanya beda gitu kan. iya, kayak misalkan nih, aku tetap masih mau, hatinya tuh masih kayak aku masih pengen di sini, tapi rugi. Jadi pikiran aku tuh udah cari aja yang lain lagi gitu, cara yang lain gitu. Tapi hatinya tetap mau di sini. Jadi tuh ada pro kontra gitu loh antara pribadi kita sendiri. Jadi yang pertama tuh kita harus satuin itu dulu, mikir matang-matang. Kalau memang kerugian ini kan kerugian tuh bisa jadi awal mula kita sukses. Iya. Ya. Jadi nggak segala sesuatu yang kita jalani itu untung enggak, pasti ada gagalnya dulu, ada jatuhnya dulu. Malah itu gagal jatuh itu tuh bakal jadi fondasi awal kita tuh buat jadi sukses. Nah, tapi kita harus yakinin, kita harus tetap kuat di situ. Kalau memang menurut kita nggak apa-apa nih kita rugi dulu, tapi nanti tuh kita cari cara lagi, tapi tetap di sini gitu, cari cara buat bangkit lagi. Jadi tetap di jalan yang ini, atau mikir kayak kerugian ini tuh lebih besar daripada keuntungannya, jadi kayaknya mending ke tempat lain aja, ke jalan lain aja gitu. Tapi di tempat yang lain, di jalan yang lain ini juga harus kayak bisa menerima lah keadaan, karena pasti suasananya beda, vibes-nya beda. Adaptasinya gitu ya. Iya, kita harus beradaptasi gitu loh, dan hati kita tuh harus bisa menerima gitu kalau jalan itu yang kita pilih gitu. Ya benar sih. Ya kalau menurut aku sendiri tentang kerugian tadi ya, kerugian passion, mungkin kita jangan ambil itu poin kerugiannya dulu, gimana cara kita ngejalaninnya, cara memaksimalkannya. Karena kan juga itu semua butuh proses seperti yang Lala bilang tadi. Nah, begitu juga dengan passion kita sendiri, semua juga butuh usaha, yang dimana usaha itu perlu kita kembangkan lagi. Dan
mungkin kita juga nggak harus nge-stuck di situ aja. Walaupun kita jatuh, kita harus lebih naik lagi Iya. ke depannya. Jangan gampang nyerah. Iya benar, yang kamera. Ditambah nih ya, mungkin anak Gen Z sekarang lebih ini ya, lebih kuat lagi, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan anak-anak tuh gampang nyerah sama keadaannya. Sekarang tuh lebih bagus lagi, lebih bertingkat lagi potensinya, karena mereka tahu kalau untuk sukses itu butuh usaha yang kuat dalam menghadapi ujiannya itu. Terus juga jangan lupa diiringin doa ya guys. Betul, Doa itu iya. penting. Dan restu. Ya benar. Malah tadi pengen bilang apa? Caranya sih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kira-kira jika pasar jenuh dengan passion kalian, plan B kalian itu apa? Kayaknya kalau misalkan plan A-nya udah ini kan, udah kayak gagal gitu. Plan B-nya mungkin nyari yang sama gitu loh, tapi yang nggak sama. Kok nggak sih, kayak Iya. misalkan kayak yang kayak ya beda-beda tipis tuh, nggak yang masih kayak Tapi masuk lah. masih masuk jurusan gitu. Iya, kayak misalkan aku kan maunya ilkom kan, jadi harusnya aku bisa sih ngambil ada jurusan yang namanya TV dan film. Itu bisa kan ada di kayak di ISI Jogja atau enggak di Unpad. Itu kan masih kayak masih yang aku mau gitu loh, karena ilkom itu kan luas, ilmunya luas. Jadi kayak kata orang tuh kalau misalnya mengambil ilkom tuh sebenarnya agak rugi kata orang, karena ilmunya terlalu luas. Dia nggak yang perjurusan yang langsung kayak psikolog gitu kan. Kalau psikolog kan psikolog terus, kalau ilkom tuh dia kayak pas di pertengahannya tuh kita tuh ada kayak dikasih pilihan gitu, kayak misalkan mau penjurusan yang mana, kayak minatnya gitu loh. Iya. Nah jadi kalau misalkan plan aku yang ilkom tadi itu gagal, mungkin aku plan B-nya ngambil TV dan film itu, karena tuh lebih yang apa yang aku mau gitu loh. Iya. Berarti ini ya lebih suka jadi presenter. Sebenarnya lebih suka kayak jurnalistiknya gitu sih, kayak Jurnalis. di TV dan film tuh aku lebih suka yang kayak yang editnya atau enggak yang berotak-atik dengan kamera gitu sih. Oh iya. Oke. Jika passion kalian gagal, apa plan B kamu? Kalau passion aku gagal ya, mungkin aku cari jalan tengahnya lah. Tetap berkaitan dengan passion aku, tapi di jalan yang lain gitu. Kan apa ya, kan nih passion aku benar-benar tuh gagal di situ, tapi ada satu bidang tuh bisa terkait sama passion aku yang lama. Nah itu tuh aku malah memilih, kemungkinan besar aku malah memilih yang itu, karena ya kenapa enggak gitu kan. Kan ini kayak hampir-hampir deket ya, jadi ya udah kita cari titik terangnya, jalan tengahnya yang kita bisa jalanin, kita suka, dan passion kita tuh bisa lebih berkembang lagi di situ. Ya benar juga. Setuju banget nih sama pendapatnya Sisi dan Lala. Nah kalau Kalau aku sendiri dalam passion aku gagal ya, aku bakal cari yang sama juga di bidangnya, walaupun beda-beda tipis. Contohnya di pariwisata. Kan hubungan internasional tuh kita belajar bahasa Inggris juga tuh. ya Sedangkan di pariwisata ini kita ada kunjungan turis yang dimana mereka tuh ada bahasa Inggris, bahasa Jepang. Cuman kalau go internasionalnya kan bahasa Inggris ya. Nah bahasa Inggris itu bisa masuk di pariwisata itu. Nah, makanya kalau misalnya passion aku gagal, aku bakal ngambil di pariwisata karena nyambung juga nih di jurusan aku. Gak sia-sia aku ambil jurusan go internasional misalnya seperti itu. Itu aja sih. Oke guys, sekarang kita udah sampai di penghujung podcast kita. Saya Tahriani Meta Putri. saya Salma Naila. Terima kasih udah menonton. Bye. Makasih. Bye.